Oke, jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernandus Mora, jurusan Sosiologi dan sekarang berada di semester 9. Oke, jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul tentang perpustakaan dan masyarakat, peran, tanggung jawab, dan masa depan dalam usia perubahan. Pada kesempatan ini saya mungkin menjelaskan sedikit pengantar untuk kita. Dalam lingkungan pertumbuhan eksponensial informasi saat ini, file perpustakaan dalam segala bentuknya merupakan lembaga yang paling representatif dari masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, harus diakui perpustakaan sangat diperlukan sebagaimana adanya. Pada dasarnya sebagai saluran untuk menangkapan pelestarian dan pengiriman warisan bangsa kita dan warisan kemanusiaan. Catatan kemenangan dan kegagalannya dari pencapaian intelektual, ilmiah, dan artistik umat manusia. Artinya bahwa pada penjelasan ini bahwa memang perpustakaan itu memang sangat penting, karena dalam perpustakaan kita dapat mempelajari berbagai hal, karena di sana sudah menyediakan berbagai macam varian buku, mau berbagai untuk buku pendidikan, politik, pendidikan, semua sudah tersedia di sana. Dan juga sudah menjelaskan berbagai macam sejarah tentang tulisan-tulisan, semua sudah tersedia di perpustakaan, dan tinggal bagaimana kita menggali informasi itu dengan cara membaca dan memahami. Oke, untuk berikutnya, para ahli terkemuka menyelidiki perubahan peran perpustakaan mengatasi masalah inti untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait. Ada penerimaan bahwa perpustakaan sebagai sebuah konsep dibutuhkan redefinisi, dan bahwa dalam paradigma yang didefinisikan ulang akan ada interogasi tempat perpustakaan dan pustakawan secara virtual lingkungan hidup. Di dunia maya sangat penting ada integrasi penyeluruhan dari interaksi dengan perpustakawan, dan diberikan bahwa perpustakaan dalam format apapun sangat penting untuk pertumbuhan, dan dalam perkembangan harus ada pemeriksaan yang cermat tentang peran perpustakaan sebagai navigator informasi dan distributor inovatif, terpercaya, dan informasi yang relevan. Artinya bahwa memang seperti di awal dijelaskan bahwa perpustakaan itu sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena memang di perpustakaan sudah menyiapkan berbagai varian-varian buku sehingga dapat menambah wawasan kita, dan ini memang dinyatakan memang benar, informasi yang benar. Nah, dengan adanya perpustakaan yang tersedia, dengan kemajuan sekarang sudah mulai muncul lagi apa yang disebut dengan teknologi, di mana teknologi muncul melalui pikiran-pikiran manusia, di mana tujuan yaitu untuk memudahkan kita selaku manusia untuk membantu dan juga mendapatkan informasi baik itu dari belahan dunia luar maupun di Indonesia.
Indonesia itu sendiri. Dengan hadirnya teknologi, yaitu dengan muncul berbagai website, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa informasi-informasi dapat kita temui melalui internet, dan juga sekarang informasi sudah tidak susah karena kita sudah disediakan HP, sehingga informasi-informasi dapat kita lihat dan juga kita share melalui handphone kita masing-masing. Melihat judul kita perpustakaan dan masyarakat, kita lihat bahwa memang masyarakat menerima itu dengan kehadiran teknologi. Akan tetapi tidak terhindar dari suatu kesenjangan atau masalah, di mana kita lihat secara sosiologis bahwa dengan munculnya teknologi kita dilema, dan juga kita diberi kesenangan, dan juga informasi didapat juga sudah melalui hal-hal yang instan, seperti sekarang sudah disediakan melalui HP kita. Sekarang kita terus susah mencari informasi, dan informasi sudah kita dapat lihat sendiri melalui handphone kita masing-masing. Dalam hal ini yang saya katakan bahwa akan ada kesenjangan antara perpustakaan dan kemunculan teknologi. Kenapa dikatakan demikian? Dengan munculnya teknologi, kita tidak ingin terjun langsung ke perpustakaan untuk mencari informasi, dan data-data sekarang yang kita lihat memang kita lebih senang mencari informasi melalui media-media sosial dibanding harus membaca melalui perpustakaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perpustakaan sekarang bisa dikatakan bahwa perpustakaan itu seperti suatu museum yang sepi dan kosong dan tanpa minat sedikit pun oleh masyarakat kita, khusus bagi kita mahasiswa yang sekarang belajar dan membutuhkan berbagai informasi. Seharusnya kita sebagai mahasiswa bisa mencari informasi melalui perpustakaan di sana, karena di sana sudah menyediakan berbagai macam varian buku, baik itu untuk pendidikan, untuk ekonomi, politik, semua sudah tersedia di sana. Sekarang tinggal bagaimana kita mencari tahu isi dari tersebut. Perpustakaan dan masyarakat, melihat ini bahwa masyarakat kita sudah dilema dengan alat-alat teknologi dan semua. Untuk informasi sudah dapat kita temui melalui website, dan juga kita tidak usah dan tetapi di sini saya dapat katakan bahwa untuk informasi yang kita dapat melalui website ini saya katakan memang belum dikatakan benar, karena memang informasi yang kita dapat melalui website dan sebagainya itu memang sangat dangkal, dan juga belum bisa mengatakan bahwa itu memang benar. Tetapi kita sebagai masyarakat menikmati itu. Ini yang menjadi kelemahan kita, bahwa memang kita lebih ingin mencari hal-hal yang instan dan mudah dibanding kita harus ke perpustakaan dan harus membaca.
sekarang kita lihat bahwa memang mahasiswa-mahasiswa kita sangat senang mencari informasi melalui media melalui website, sehingga perpustakaan sekarang menjadi sepi dan tidak mempunyai minat, dan anak-anak dan masyarakat kita tidak mempunyai minat untuk terjun ke sana dan mencari informasi. Bahwa sebenarnya untuk informasi di sana dikatakan memang benar karena memang ini sudah ditulis dan diteliti dengan baik, dibanding kita melihat melalui website. Karena dalam website ini kita mendapat informasi dari berbagai macam orang yang bisa kita katakan belum benar, sehingga ini menjadi kejanggalan. Maka dari itu perlunya partisipasi kita untuk terjun ke perpustakaan, dan bisa kita lihat bahwa kita bisa mendapatkan informasi yang baik. Jadi baik yang berikut tentang poin yang berikut, yaitu kita menjelaskan tentang memperluas akses informasi file si kaya dan si miskin. Dasarnya akan mulai dengan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan istilah kesenjangan digital, dan kemudian melanjutkan untuk membahas inisiatif relevan yang ditetapkan untuk membantu memerangi perpecahan, bagaimana teknologi dapat menghadirkan hambatan untuk mengakses informasi dan bagaimana caranya ini dapat diatasi. Itu akan mempertimbangkan peran yang dapat perpustakaan bermain dalam memperoleh dan meningkatkan akses, dan masuk menangani masalah yang punya dan yang tidak punya dalam informasi usia. Poin yang berikut adalah kesenjangan digital. Itu seperti pada yang saya jelaskan tadi, bahwa di situ digital sudah adanya kesenjangan. Kenapa dikatakan ada berbagai kesenjangan? Karena memang saya katakan bahwa itu memang belum benar, karena kita mendapatkan melalui media-media website. Poin yang berikut bahwa penyerapan dan penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Pada dasar ini bahwa memang apakah kita sudah menyerap ilmu dari teknologi informasi, penyerapan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang saya katakan di sini, apakah teknologi informasi dan komunikasi sudah dapat dipadu dengan perpustakaan? Ini menjadi pertanyaan kita, bahwa memang untuk teknologi informasi dan komunikasi memang dikatakan baik kita, akan tetapi perlunya adanya perubahan pola pikir kita untuk mencari informasi melalui perpustakaan, dan kita bisa mendapat informasi dan juga ilmu-ilmu melalui perpustakaan. Yang berikut, poin yang berikut, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan di sini bahwa kita katakan untuk dipadukan dengan pendidikan, bahwa ini memang sangat dibutuhkan. Untuk teknologi memang sangat baik jika dipadukan dengan pendidikan, karena kita lihat memang pendidikan untuk kita sekarang bisa membutuhkan berbagai informasi. Hanya saja yang dapat kita kontrol atau dapat kita jaga, bahwa memang informasi jangan kita terlalu mencari melalui media-media, tetapi kita bisa melihat melalui perpustakaan atau melalui berbagai macam buku yang tersedia di perpustakaan.
Oke, mungkin sekian dari saya dan saya ucapkan selamat sore untuk